Jika kamu berenang di gelombang laut persegi, kamu dalam bahaya. Antara hiu, makhluk laut dalam yang mirip alien, dan fakta bahwa kita baru menjelajahi sekitar 5% laut, ada banyak yang perlu kita takuti dari laut. Dan sekarang, inilah ketakutan baru dalam daftar itu, gelombang laut persegi. Jika kamu tidak cepat-cepat keluar dari air begitu melihat ini, kamu bisa dalam bahaya. Kamu mungkin tidak asing dengan gelombang laut. Gelombang kecil seru dilompati di pantai, dan gelombang besar bisa menantang untuk selancar. Tapi ada beberapa gelombang laut yang pasti tidak mau kamu temui saat berenang di laut. Gelombang laut persegi memang kelihatan cukup keren, tapi sebenarnya sangat berbahaya. Jadi sebenarnya apa sih ini dan dari mana gelombang ini muncul? Di lepas pantai barat Prancis, kamu akan melihat Isle of Ré atau Pulau Ré. Pulau ini hanya memiliki panjang 30,5 km dan lebar 4,8 km. Berkat airnya yang biru dan indah, pantainya yang berpasir bersih dan mercusuar yang menakjubkan, pulau ini menjadi tempat liburan yang sangat populer. Tapi mungkin bagian paling keren dari Pulau Ré adalah apa yang terlihat di luar pantai, gelombang laut persegi. Pola gelombang aneh ini mirip papan catur raksasa di lautan. Banyak pengunjung pulau yang terpesona oleh gelombang ini dan pergi ke tempat-tempat tinggi seperti mercusuar terdekat untuk memotret fenomena alam ini. Mereka berkata, saat melihat pola persegi ini di dalam air, di bagian bawahnya seperti ada semacam kisi-kisi logam. Pola gelombang ini memang sangat menarik, tapi orang-orang yang memilih untuk menikmatinya dari jauh sudah benar. Mereka tahu sebaiknya jauhi air. Untuk memahami bagaimana proses terjadinya gelombang laut persegi ini, kita harus tahu bagaimana gelombang bisa terjadi. Secara umum, gelombang laut bisa menyusuri berkilo-kilometer di atas permukaan air bergantung pada angin lokal dan cuaca. Bahkan pada hari-hari saat cuaca terlihat tenang, badai di tempat lain bisa mengirimkan gelombang besar yang memengaruhi perairan tenang di sekitarnya. Saat gelombang laut melintasi pantai daratan jauh, itu disebut alun. Ini berbeda dari gelombang yang terjadi karena angin lokal. Saat dua alun berbeda yang datang dari arah berlawanan bertemu, ini disebut dengan cross sea. Inilah yang menimbulkan gelombang laut persegi yang kamu lihat di dekat Pulau Ré. Pulau Prancis ini sebenarnya terletak di titik pertemuan dua laut. Saat dua laut dengan alun berbeda bertemu, keduanya mulai menyatu. Tapi dua laut itu tak menyatu seperti biasanya. Misalnya, seperti air terjun yang jatuh ke danau. Karena dua laut ini memiliki kondisi cuaca yang benar-benar berbeda, pola unik muncul saat dua laut bertabrakan. Itu menciptakan arus pecah yang lebih kuat daripada gelombang laut biasa. Jauh lebih kuat dari yang mungkin kamu alami di pantai dengan ombak biasa. Jika kamu terjebak di gelombang silang ini, besar kemungkinannya kamu tidak akan bisa keluar. Meskipun gelombang inilah alasan orang-orang datang ke pulau ini, mereka seringkali masih berharap menikmati air perairan tenang. Gelombang laut persegi hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu tahun itu dalam cuaca tertentu. Selain itu, semua orang di Ré sudah tahu untuk menjauhi laut saat gelombang persegi ini muncul. Jadi kamu jarang mendengar ada yang terjebak di gelombang itu karena kebanyakan orang sudah tahu. Dan karena banyak orang di pulau itu adalah turis, ada banyak papan peringatan untuk keluar dari air pada masa ini. Namun, tidak semua orang membaca peringatan itu. Ada beberapa kasus saat orang terjebak di gelombang laut persegi, tapi untungnya mereka berhasil keluar dengan selamat. Gelombang persegi ini menjadi terkenal seiring waktu sampai tidak ada tempat lain di dunia yang membanggakan gelombang laut persegi seperti tempat ini. Faktanya, tidak pernah ada yang melihat gelombang laut persegi di tempat lain selain di Pulau Ré. Namun, ada alun yang bisa ditemukan di banyak laut di dunia, dan gelombang persegi bisa terjadi. Tapi jika sudut pertemuannya lebih dangkal, gelombang itu mungkin akan terlihat seperti datang dari arah sama, meskipun tidak. Selain itu, alun perlahan bisa kehilangan momentum saat terseret lebih jauh. Jadi, puncaknya atau bagian atas gelombang terlihat lebih bulat dan tidak begitu kasar.
Pola cuaca dan angin tertentu di Pulau Ri benar-benar badai yang sempurna dan menghasilkan gelombang persegi yang bisa dilihat orang-orang dengan jelas. Kalau kamu mau pergi ke Pulau Ri yang cantik, pastikan kamu memeriksa ramalan cuaca dulu untuk memastikan kamu bisa berenang di airnya tanpa membahayakan nyawamu. Selamat liburan! Pulau Ri memang satu-satunya tempat di dunia yang membuat kita bisa melihat langsung gelombang persegi. Tapi ada beberapa perairan berbahaya lainnya yang akan membuatmu tidak mau untuk berenang di sana. 1. Danau mendidih. Danau mendidih di Pulau Dominika adalah salah satu perairan yang jelas ingin kamu hindari. Kamu tahu kenapa? Nama danau itu sudah menunjukkannya. Meskipun danau mendidih ini terlihat seperti jacuzzi besar yang menenangkan, faktanya bukan. Danau ini berada di Taman Nasional Mount Trois Pigeons yang merupakan situs warisan dunia Dominika. Ini sebenarnya cekungan jenis dolin yang dibanjiri air atau dikenal sebagai fumarole. Kamu biasanya menemukan fumarole di dekat gunung berapi yang mengeluarkan uap dan gas dari lava cair di bawah kerak bumi. Sepanjang sejarah, danau ini telah mengalami fase pendinginan, pengeringan, dan pendidihan, dan itu masih cukup sulit diprediksi sampai sekarang. Beberapa orang berenang di danau ini, tapi itu sangat berbahaya. Dari panas tinggi sampai emisi gas kuat, ada banyak alasan untuk menjauhi danau mendidih ini. 2. West End, Pulau Grand Bahama. Hari menenangkan yang indah di Bahama bisa dengan cepat rusak oleh orang-orang di sekitar yang berteriak, "Lari, ada hiu!" Kalau kamu setuju, kamu mungkin ingin menjauh dari kota West End di Pulau Grand Bahama. Pantai mematikan ini dikenal sebagai salah satu pantai yang memiliki hiu terbanyak di dunia. Tapi kalau kamu cukup berani, turis diundang untuk berinteraksi langsung dengan hiu-hiu ini. Tentu saja kamu akan berada di balik kurungan besar yang diarahkan dan diawasi oleh profesional. Tidak benar-benar menenangkan, tapi tetap keren. 3. Pantai Timur dan Utara Barbados. Jangan biarkan matahari terbenam yang indah di pulau ini menipumu. Tempat ini berbahaya. Pantai selatan dan barat Barbados cocok untuk dipakai berenang dan snorkeling. Tapi pantai timur dan utara memiliki arus sangat kencang yang bisa cukup berbahaya. Gelombang kencang ini bagus untuk dikagumi dari jauh, tapi orang-orang di pantai harus berhati-hati untuk tidak terlalu jauh masuk ke air. 4. Pantai Condado. Pantai Condado di Puerto Rico adalah destinasi idaman di kota San Juan. Namun, gelombang besar dan arus kencang di pantai ini membuat tempat ini menjadi sangat berbahaya untuk dipakai berenang. Arus bawahnya kencang, jadi peselancar harus sangat berhati-hati di perairan ini. Memang banyak orang masih main air di sini, terutama turis, tapi berenanglah dengan bijak dan naiklah ke pantai jika melihat airnya menjadi liar. Kamu harus selalu mengutamakan keselamatan.